Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada rekan-rekan semua alumni 95 SMBN 1 Pamekasan yang tergabung dalam komunitas kajian religi ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menghadiri pengajian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kendala apapun, walaupun tadi sempat hujan ya, tapi tidak menyurutkan niat rekan-rekan semua untuk menghadiri acara pengajian pada malam hari ini. Kebetulan di rumah saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua pengurus pengajian ya, telah meluangkan waktunya, kesempatannya, walaupun rekan-rekan semua mempunyai kesibukan dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Bersikap lapang dada dan menerima ketidaksempurnaan ya. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana kita harus bersikap lapang dada dan menerima ketidaksempurnaan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan sosial bermasyarakat, terutama kita dalam menghadapi kehidupan di dalam berumah tangga ya. Sifat lapang dada dan menerima ketidaksempurnaan ini harus kita miliki ya, harus kita pertahankan untuk menjaga keharmonisan, kekompakan, terutama di antara kita semua, antar teman atau di dalam komunitas ini ya. Sebelum saya menjelaskan hal itu, saya mencoba untuk mengilustrasikan sebuah kisah ya. Sebuah kisah ini diambil dan dikutip kisah dari mantan presiden India, namanya Abdul Kalam ya. Abdul Kalam, kisah yang diambil sejak waktu masih kecil, di mana kisahnya yang berjudul roti gosong ya, roti gosong. Jadi ketika Abdul Kalam ini masih kecil ya, jadi dia mengamati kehidupan sehari-hari, kehidupan orang tuanya, dan itu menjadi kisah inspiratif bagi dirinya. Pada suatu ketika yang namanya anak yang bernama Abdul Kalam ya, itu memberikan hidangan makanan kepada suaminya ya, atau kepada ayahnya yang bernama Abdul Kalam, waktu itu masih kecil ya. Setelah dilihat, rotinya itu ternyata gosong ya, rotinya gosong ya. Namun diperhatikan oleh seorang anak, apakah ayahnya itu setelah disajikan roti gosong itu akan timbul hal-hal perilaku yang negatif yang ditimbulkan oleh orang tuanya, ayahnya terhadap ibunya. Setelah diperhatikan, ternyata sang ayah itu tetap melahap hidangan roti gosong ya, tanpa ada hal-hal yang negatif, baik itu cemoohan, baik itu kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung perasaan sang istri karena menyajikan roti gosong ya. Namun sang anak itu menilai apa yang dilakukan, respon terhadap orang tuanya ya. Suatu ketika keesokan harinya sang orang tua itu bertanya kepada anaknya, "Nak, setelah pulang sekolah ya malam harinya ketemu berkumpul di rumah. Setelah itu orang tua nanya kepada anaknya, "Nak, apa yang terjadi di sekolahmu tadi? Pengalaman apa yang kamu peroleh di sekolah?" "Saya lupa ayah, tidak
mengingat apa pelajaran yang terjadi pada hari ini, tapi saya ingat pengalaman yang cukup berharga bagi saya yang tetap masih saya ingat, yaitu pengalaman tadi malam. Apa itu, Nak? Ketika ibu berkata, saya minta maaf, nah, yaitu roti yang dimasaknya sampai gosong. Lalu sang ayah itu berkata dengan senang hati, walaupun gosong tetap saya makan karena saya suka. Ya, lah itu pelajaran yang berharga bagi saya, sehingga saya hanya ingat itu gitu, permintaan dari ibu, dan ayah itu menerima dengan lapang dada, tidak marah, tidak ngomel kepada ibu. Itu pengalaman yang berharga bagi saya, apa yang disampaikan oleh sang anak. Akhirnya sang ayah berkata kepada anaknya, lah disitulah, Nak, ayah mengajarkan dedikasi kepadamu, bahwasanya apa yang diberikan ibumu itu walaupun hidangan roti gosong, ayah tetap menerima, memaklumi, dan tetap memakannya. Karena perlu kamu ketahui, Nak, ibumu itu bukan dengan sengaja memberikan hidangan roti bakar yang sampai gosong, tetapi ayah mengerti dan memaklumi bahwasanya ibumu itu tiap hari sejak bangun tidur ya sampai tidur lagi itu penuh dengan aktivitas pekerjaan, rutinitas yang super berat dan luar biasa. Capeknya luar biasa, kerjanya luar biasa, sehingga saya memaklumi walaupun hidangan itu tidak sempurna ya. Jadi kamu sebagai anak harus menerima apa yang diberikan orang tua, terutama kepada ibumu. Pelajaran itu, apa yang terjadi, apa yang diberikan orang tua, walaupun tidak sesuai, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi keinginan dirimu, tapi dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita harus memakluminya karena tidak sengaja, apalagi karena faktor kecapean. Itulah, Nak, pelajaran yang kamu harus miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masyarakat, berteman, ya, bersosial, atau di dalam keluarga. Kamu tidak akan mungkin menemukan sesuatu yang sempurna. Pasti kamu akan dihadapkan pada sesuatu yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu pasti ada dan terjadi dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, terutama di dalam kehidupan keluarga. Jadi kamu jangan berharap sesuatu yang sempurna. Ya, pasti di sekitar kita itu pasti ada ketidaksempurnaan ya. Nah, ketika kamu itu sudah menerima ketidaksempurnaan apa yang terjadi di sekeliling kita, terutama di dalam keluarga, apa yang tidak sempurna terhadap pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua, harus kita syukuri ya. Harus kita berlapang dada ya. Nah, sikap berlapang dada mensyukuri itu akan menemukan suatu kebahagiaan bagi dirimu, Nak ya. Itulah pesan orang tua. Jadi ketidaksempurnaan, ketika kita mensyukuri dan kita menerima dengan lapang dada, disitulah akan menikmati kebahagiaan. Dan jangan mengeluh apa yang diberikan orang tua, seperti yang digambarkan tadi, roti gosong itu ya. Kita harus memaklumi jerih payah orang tua, istri, seperti halnya Pak Slamet misalnya ya. Ya, apa yang disajikan istrinya, masakan tidak enak ya, tidak enak, acen, cepat jago aja ya, cepat jago aja pulang yang terlalu boleh, jangan ya, pulang acen itu tetap kita harus terima ya, terus terima ya. Itulah namanya sikap berlapang dada ya, menerima ketidaksempurnaan ya. Kalau kita berlapang dada akan muncul rasa
keikhlasan ya, menerima apa adanya terhadap pasangan kita dalam segala hal, bukan hanya makanan saja. Ketidaksempurnaan dalam hal yang lainnya Pak Slamet ya. Iya, ya ini contoh ya, contoh ya, baik ketidaksempurnaan istri melayani dan lain sebagainya ya harus kita menerima dengan lapang dada. Bukan hanya istri terhadap suami kepada istri, termasuk para ibu-ibu juga ya. Ketidaksempurnaan apa yang diberikan suami kita harus tetap menerima ya. Ya, Mas, beras sekarang mahal Mas. Kalau saling mengeluh ya jangan dikeluhkan. Ya itu harus menerima. Ya harus menerima dengan lapang dada ya. Kalau suami kebetulan tidak punya penghasilan tambahan misalnya ya harus terima. Kop cokop pagi. Yang penting gak ada keterbukaannya, terutama di dalam keluarga. Yang penting ada keterbukaan, ada kejujuran ya. Jadi pas ada order pasang galvanum ya, terbuka, dapat berapa dari Pak Iwan ya misalnya ya. Kalau misalnya kontraknya dapat 10 juta ya coba ada 10 juta ya. Ya sambil lalu diperiksa kantongnya, dompetnya ya, takut ya elip-selip akibat ya. Yang penting pasangan kita itu pasti akan menerima apa adanya terhadap diri kita. Yang penting kita sering terbuka dan jujur ya. Jujur itu penting. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan sesuai dengan perilakunya. Jadi harus jujur. Jadi sikap jujur, keterbukaan kepada siapapun, terutama kepada pasangan kita. Kembali yang disinggung tadi, penghasilan ya sampaikan ya, termasuk istri juga. Kalau memang sekarang barang-barang mahal semua, sampaikan ya. Kadang suami bilang uang belanjanya Mas, saya beri Rodimah malah tada ya. Akhirnya istri menyanggah, tak tahu pun Mas istri ongke kapi terus ongke ya, lain ongke kapi. Ya penting bagaimana komunikasi di antara pasangan kita, komunikatif. Ya mohon tak saling baikan, misalnya lagi bad mood ya, malas untuk berbicara, WA-an ya. Yang penting ada komunikasi antar pasangan kita. Kadang kan di antara kita kan ada istilah bad mood ya. Kau saya ada bilang, kau sengaja begini, WA aja ya. Yang penting tidak saling menyakiti ya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan makna dari cerita kisah inspiratif tadi, roti gosong itu punya makna, yaitu bagaimana harus menerima terhadap ketidaksempurnaan ya, ketidaksempurnaan, supaya kita bersikap lapang dada ya, dan ikhlas menerima apa adanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.